Kemudian sama musola berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur bersama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curang karunia hidayah dan inayahnya yang alhamdulillah sampai malam kali ini kembali kepada panjenengan bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis ini menjadikan sasaran diri kita itu untuk selalu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya memang sudah biasa kayak ini. Jadi tukang gali omahnya orang ditanda, tukang gali botol, dia orang bisa gali botol, tukang las, dia orang bisa las. Foto, ini gimana? Tukang reparasi. Mikir rusak ya rasa ada, jadi kalau memang terang, sejak kita reparasi kita mutat macet, masya Allah, ini kan berbaca. Nah dan bapak kiai, anaknya orang dari kiai, jenengan dia rasa kaget. Bapak kiai anaknya berjujur, bajingan, biasa macam itu. Jadi bapaknya apa? Alim, anaknya bukan alim, ngoten itu juga biasa. Jadi seperti itu sudah biasa. Sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin agar Mbah Karno itu mungkin semenjak telah berbicara termasuk pola bersih. Mbah Karno masih terdiam di jalur pintu di mana? Itu ya. Kalau tidak mencahaya ini, ngantos nyata ini dia. Alhamdulillah, Mbah Karno itu alhamdulillah. Nanti kaplingan jaringan itu pintu nggak 10. 10. Pantesan ini juga ya jadi sarjana teknik mesin Mas Papi ya kan jadi SAG sarjana alat garing kan masuk memang malah Pak Karno itu termasuk orang yang sukses. Terus Masya Allah bisa pun tidak dan Mekah Madinah Alhamdulillah. Terus jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kadang itu berbersih ya Pak. Ya, sing Bilal Mbah Karno, sing adzan Mas Marti, ya, sing khotbah Mas Wafi. Masya Allah, ya. Coba satu, kalau betul membanggakan jenengan ini Pak Bodo, dia termasuk ikut bangga, ikut bangga. Jadi termasuk orang yang sukses. Jadi memang benar sama kesuksesan itu ampun jenengan ukur kalih banyaknya materi. Jadi nak cah-cah sakniki kan boten. Waktu tak nyiapke anakku sok ben iso sekolah dhuwur, ben dadi sarjana, ben ngaji sing pinter, aku tak golek dunya sing akeh. Nah, itu lagi, kan? Rata-rata niku cita-citane wong tua seperti niku lali kalih Gusti Allah. Sedangkan jenengan niku kepanggih kali Kanjeng Nabi, kali Rasul sallallahu alaihi wasallam jenengan mesti
padu. Nggih, dipadoni kali Kanjeng Nabi. Diseneni lho. Nggih, diseneni estu niku. Nggih, diseneni estu. Soale napa? Kanjeng Nabi niku sampun dawuh, "Ayu bersatu ala ummati ad-dunya." Nggih. Yang aku khawatirkan setelah aku tidak ada nanti umat-umatku adalah tentang terbukanya gemerlapan dunia. Dados jenengan niku ampun khawatir jenengan. Anake jenengan mati mboten mangan, mboten naik Fortuner, mboten saged ten mall niku ampun mamang. Ampun mamang. Karena memang akhir zaman nanti dunia itu sudah akan dibuka kemewahan. Ngoten jamaah. Terus jenengan boten sama mempersiapkan anak-anak jenengan ke dalam kehidupan materi. Balik yang wajib untuk kita persiapkan adalah kehidupan anak-anak kita, yakni tentang rohani. Untuk jasmani, Kanjeng Nabi sampun dawuh, akhir zaman nanti niku dia sedekah niku mboten ditampa. Sakniki pun kejadian niku ten Mekah, yang jenengan ngertos niku. Jenengan ngertos ten Mekah niku, tiang sedekah ajeng maringi mangan daharan kali tiang buka puasa niku nggawa caluk lho jamaah. Nggawa caluk. Dadi umpamane kula sedekah, kula umpamane daripada nyontoh sing enak wong liya kan mending kula nggih. Umpamane kula dadi wong sugih, nggih den arep ngoten niku kaya pengen mangan wong mriku niku nggih. Kula niku kantoran kali Mas Roy goleki wong 10, wong 20, wong 30 kon mangan ning gone aku. Nanti digandeng-gandeng ya, digandeng-gandeng ditarik-tarik. Ayo sini aja. Enak. Temukan itu satu kejadian. Jadi dunia niki mangke bakale akan makmur. Jadi jenengan apa khawatir tambah maju niku menungso niku boten kok tambah kelaparan boten. Menungso niki mangke tambah maju dalam tatanan dunia. Jadi yang perlu untuk kita persiapkan kepada anak-anak kita, generasi kita tentang roh, tentang tauhid, tentang keimanan dan keyakinan kita kepada agama ini. Contoh. Jenengan itu boten saged nglungguhke anak jenengan piyambak boten saged lungguh. Terus ngakon anak kon traweh bapake ora traweh ya tetep anake boten saged traweh. Ngakon anake kon poso bapake ora gelem poso, ibuke ora gelem poso, anake tetep boten saged poso. Sami jamaah. Monggo. Terus kula panjenengan jadikan contoh untuk teladan bagi anak-anak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setunggal niku salut sekali keadaane kata niki, tapi atas keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala memang benar sampun kula sampai ini ya. Sampun kula sampai ini bahwa wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah anak keluargamu untuk melakukan sholat, yakni dengan sholat tersebut yakni sholat yang sabar. Kemudian apabila sudah kita melakukan dengan sebaik-baik, anak kita sudah kita suruh dengan sebaik-baik, layas alan nagarizqo. Jadi Allah itu tidak meminta pemberian dari kita. Nahnu narzuquk. Allah yang akan menyukupi
kita. Wal akibatu littaqwa. Akibat kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita kuasai jemaah. Keyakinan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kemuliaan kepada kita, ini yang belum kita kuasai. Sementara yang masih kita kuasai tentang hal-hal materi saja. Kalau saya tidak bekerja, tidak makan, memang benar. Kalau saya tidak bekerja kuat, saya tidak maju, memang benar. Tapi ada lagi, yakni dengan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting sekali untuk kita gapai, untuk kita raih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita mulai aja sendiri, yakni dengan membiasakan, yakni wa'mur ahlaka bis-shalah. Kita membiasakan keluarga kita untuk gemar melakukan ibadah sholat, khususnya sholat lima waktu. Sholat wajib itu jangan sampai ditinggalkan, lebih-lebih bulan yang mulia seperti saat sekarang ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai hal sholat, maaf ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tarawih yang kita laksanakan ini tadi adalah termasuk sholat mu'akkad. Jadi sholat mu'akkad itu diantaranya adalah sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, sholat hari raya. Itu sholat mu'akkad. Ada lagi yang lebih utama, yakni sholat mu'akkad yang mendampingi daripada sholat wajib, yakni 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah dan sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Terus kalau tengok tadi samping-samping kalau betul-betul purun sholat kayak gitu, sholat adalah sholat ini masalah ya. Terus ya alhamdulillah dengan sabar Ramadan jadi ngerti apa lali Mas Roy? Lali ya. Nah, eleke saiki. Terus niku lebih utama. Ampun ditinggal. Nggih, salat muakkad niku salat yang tidak pernah ditinggal oleh Kanjeng Nabi. Nggih. Terus niku 2 rakaat sebelum subuh, nggih, syukur-syukur jenengan rajin sholat subuh, datang ke masjid mushola lebih awal sebelum imam datang, sudah datang duluan. Tata caranya memang seperti itu. Jangan sampai kedahuluan imam. Nah, dan beri kan boten, nggih. Imam qomat Allahu Akbar, berubuk, masya Allah. Nggih. Keutamaan tumaninah kita di dalam sholat, menjadikan sholat itu sholat yang apa itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk tidak dapat. Sedangkan orang yang bisa melaksanakan sholat yang khusyuk itu adalah mendapat firdaus, yakni jannatul firdaus, hum warisun, mendapat bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih surga firdaus. Jadi sholat muakkad wau ya, ampun sampai ditinggalkan. Jenengan padha sami mawon niku goleki subuh kelangan telet nggih. Ingat nggih. Goleki subuh kelangan telet. Lampu niku kan enek subuhne. Subuh niku tempatnya niku nggih. Kelangan telet tempatnya niku. Nah niku sami jenengan sholat tarawih tapi sholat muakkad tadi yang mendampingi sholat fardu
ditinggalkan. Jadi sholat mu'akkad itu ada mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Jadi sesudah dan sebelum. Karena apa? Niku difungsikan untuk menyempurnakan daripada kita di dalam sholat wajib. Kalau lanjutkan itu buat beda. Sami kalau lanjutkan itu manusia awam biasa. Allahu Akbar. Rakaat pertama bisa lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan rakaat pertama. Rakaat kedua nanti sudah Allahu Akbar. Tarikannya sore mantap udah. Ya, Masya Allah. Wes lali niku biasa menungso niku seperti niku nggih. Lah niku lah fungsinya ada sholat rawatib, sholat muakkad kali ghairu muakkad. Ada sholat qobliyah dan ada sholat ba'diyah yang mengawali sholat wajib agar nanti waktu kita sholat menjadi bagus. Kemudian setelah sholat kita tutup dengan ba'diyahnya agar lebih sempurna. Wastas takti bisunnati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu untuk bisa mendudukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita biasakan untuk melaksanakan sunnah-sunnah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah itu banyak, tapi boten sak kata-kata sing kula jenengan jiko. Tidak usah banyak-banyak, cukup qobliyah kali ba'diyahnya saja yang kita ambil. Jadi berangkat sholat dahulu, sholat itu sungguh-sungguh jamaah. Karena semua amal perbuatan kita itu akan rusak manakala sholatnya rusak. Amal perbuatan semua akan menjadi baik manakala sholatnya itu baik. Itu hadis itu sudah sahih. Jenengan boten sang amal sing macam-macam lah. Nggih. Cukup jenengan itu sholat 5 waktu jenengan kebiasakan itu secara berjamaah di mushola sakit, di masjid lebih utama, di rumah juga bisa, tapi diutamakan yakni untuk berjamaah di masjid ataupun mushola jamaah. Jadi seperti itu. Gak usah kata-kata. Jenengan ajak kemauan. Sholat berjamaah. Waktu azan begitu kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung mawon atine brecek nggih. Alhamdulillah ya Allah. Dadi ampun sanjang cepet temen ngene wis dhuwur. Sopo sing ngandang niku nggih? Sing ngandang malah diseneni. Ora ndang berangkat malah sholat malah ngene sing ngandang. Nanti takoki, lha Islam juga yo Islam. Nah seperti niku terus Islame awake dhewe niku boten saged mapan. Nggih, Islam tapi Islame boten saged mapan. Niki nyuwun pirang menit. Nyuwun pira Mas? Pripun Bapak? Gaji Bapak. Malih. Oh iya, ngopi riyen apa milih ngopi caw. Pak Prai ngopi. Shooting itu shooting. Biasa orang santai gitu. Kalau nggak buat niat dulu ini buatan saya sami-sami. Kalau kalian jenengan, kalau nggak ada tanggungan untuk sama-sama, kalau nggak senang. Karena kegiatannya Pak Kades Aryo, Pak Bekam, kemudian Masya Allah. Ya orang ngerti, nggak ada orang apik itu kalau nggak ngerti.
Niku Gusti Allah lho. Awake dhewe niku mboten saged napa-napa estu. Tak ajar mulang sekolah malah golek manuk. Ya saiki kok jane. Nggih, senengane gelur terus masyaallah. Saiki dadi wong apik masyaallah. Niku Gusti Allah jamaah. Terus pokoknya jenengan yakin mawon kalih Gusti Allah, kalih Allah sandarkan pertama diri kula. Boten macam-macam kula lan jenengan ibadah. Nek qobliyah ba'diyah niku dipenuhi. Dados setelah niku napa niki mau nggih salat ba'diyah isya, setelah niku salat tarawih. Tarawih nggih mboten sah didamel umek-umekan niku mboten sah. Kowe ping 12, kowe ping 10, aku ping 20. Ora gelem ngomong aku ping 40 nggih. Jarang nggih. Oh aku melok Imam Malik aku salat tarawih ping 40 jarang sing ngomong seperti itu. Mesti ngomong sing 20. Dadi mboten sah. Kula kok biasa. Kula derek sing 10 nggih ora apa-apa. Derek sing ping 8 nek enek ya ora apa-apa kan nggih. Biasa. Mangke ditambahi piyambak. Nggih, mangke dalu ditambahi piyambak. Jam 3 bangun. Nggih Bu nggih. 1 2 3 4 Bu neta. Neta gayane namanya. Masih ya. Malam nanti ditambahi sholat tahajud sama kadarnya dengan sholat tarawih. Cuma namane mawon sing beda. Ngono wae kok digawe gontok-gontokan nar jujurke bathuk mangke dalu sholat tarawih niku sholat tarawih terbatas, sholat tahajud boten terbatas. Jumlah bilangan jenengan mulai jam 3 tekan subuh ajeng sholat tahajud terus monggo. Ngoten niku berarti Islamnya cerdas. Tapi ini kan pun kebiasaan yang awalnya dulu niku Imam Syafi'i kali 20 biasakan 20. Makanya ada pitakonan kali malaikat judulnya sing sah sing 20 alhamdulillah. Nah sing sah sing 10 awalnya dulu itu turah. Nah judulnya sing sah sing 20 dari nglakoni ping 10 turahnya alhamdulillah dengan ayo, kalau betul kapiran itu, nah, ya kan, makanya kalau saya betul itu kampanye, betul, silakan. Jadi betul apa niku, kedudukannya sami. Tapi sholat muakkad niku qobliyah ba'diyah ini sing perlu jenengan saudara. Kemudian selanjutnya, jadi makanya ibadah itu kalau bisa itu dibikin sebaik mungkin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulazamatul a'mal al-jamilah. Nggih. Niku dawuh para alim niku. Nggih. Netepi suatu amal kebaikan secara terus-menerus di mana amal kebaikan itu akan menjadi sempurna kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulazamatul a'mal al-jamilah. Terus melakukan kegiatan beribadah, kalau bisa beribadah itu secara sempurna. Jenengan sholat kok monggo. Makolanci koma teko salam lenci. Allahu Akbar terus teko. Allahu Akbar. Salam bos. Enggak apa-apa. Niku hanya jenengan, ora usah dipaetu, nggih. Tapi ada malih yang lebih sempurna itu seperti itu. Kadar kualitas orang taat niku al-warok yang seperti itu. Jadi amal ibadah ini kalau kita dibikin api-api
Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang lebih dulu, lebih awal daripada imam, ya kan? Kemudian lakukan sunnah-sunnah, kemudian datang adzan memberi subuh tadi. Setelah itu kita sholat sunnah, ya kan? Dari itu setelah mengikuti sholat wajib, ya, ikuti baqiyahnya, ya. Setelah zikir, kok zikir-zikiran barang, pokoknya zikir ke monggo, orang zikir ke monggo. Tapi ingat, Kanjeng Nabi boten zikir. Kanjeng Nabi itu ingat yadkurullah ta'ala fi ahyani. Kanjeng Nabi Muhammad niku ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Jenengan saged kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora zikir, tapi enggak zikir perasaane jenengan Mas Rai. Kanjeng Nabi niku zikir terus seumur hidup. Jadi hadisnya seperti itu. Yadkurullah ta'ala fi ahyani. Kanjeng Nabi niku ingat kepada Allah sepanjang masa. Kula jenengan ingat pada Allah waktu apa coba? Jarang kan? Paling waktu bilang la ilaha illallah itu aja ingatnya sama Allah itu sebentar aja, setelah itu juga ngantuk, ya kan? Ataupun setelah itu pikiran juga ngeliyar. Makanya jangan disamakan. Ini kan ada. Ya, makanya disempurnakanlah dengan berzikir bareng-bareng. Kemudian berdoa bersama. Doa bisa bareng-bareng, bisa sendiri-sendiri. Doa bareng-bareng itu lebih utama daripada doa sendiri-sendiri. Pokoknya kalau kasih semangat jenengan lah, ben ora tirur-tirur lah. Oh iku ngono, melu ngono, saiki yo sikul-sikul wae kan ngoten ya. Waktu sholat seperti kan donga dhewe-dhewe. Monggo donga dhewe-dhewe, tapi ingat awake dhewe iki mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Kewajibane awake dhewe niku saling mendoakan, baik orang hidup maupun orang mati itu saling mendoakan. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Bareng-bareng didoake, nggih, doake bareng-bareng. Kanjeng Nabi kok enggak seperti perasaane jenengan. Kanjeng Nabi itu kan eling umate mulai dari sampai waktu mau meninggal aja yang diingatkan cuma kita, nggih, umatnya, umati, as-sholah kan seperti itu. Jadi jangan disamakan, kapasitasnya jangan disamakan. Kemudian bermusafakah, nggih, salam-salaman, gugurkan dosa. Zaman Kanjeng Nabi enggak ada salam-salam. Betul. Kanjeng Nabi niku mboten duwe rasa serik karo wong. Jenengan saged. Kita bisa, ya. Peduk tetangganya bawa apa namanya? Ayam siang-siang Pak Dulu, Bapak Haji ya, adu ayam. Padahal ayam mau dijual, mau disembelih. Pak Rai siang-siang membawa bungkusan, dikira mau berbuka Pak Rai ya, enggak tahunya mau ngasih makan kucing. Bisa kita seperti itu. Makanya, ya, jadi buatan sakit disamakan. Kalau kita setiap saat mesti salah. Kalian mengiaya sering salah, kalian dapati sering salah, kalian berhasil sering salah. Pokoknya kalau Pak Kades, ya maklum ya Pak Kades dengan pemimpin Maria, payah Kades ini. Petok wajib salah, rontok dosane awake dhewe. Ngerti nggih? Jadi hal-hal seperti itu jamaah itu ada dasar dan ada hukumnya. Tidak usah ikut-ikutan. Itu bid'ah, bukan.
bid'ah itu yang diadakan di dalam sesuatu kegiatan agama, mulai sholat ditambah, sing asale papat dadi 5, kemudian rakaatnya ditambah, kemudian cara takbirnya harus bagaimana. Nah itu seperti itu. Nah ini bid'ah-bid'ah yang bid'ah sunnah itu kan dan tidak menyalahi daripada aturan ajaran agama. Bahkan ini untuk menyempurnakan di dalam kita beribadah mulazamatul amal al-jamilah, yakni dengan budi pekerti yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wes karo aku bukan apa, nanti ada dusta di antara kita kalau lain nak pulau ini gue udah mau cek kapan mau sakit, macam ya Mbak ya ini, nyuwun ngapunten Mbak Tati, itulah nyuwun ngapunten, buatan niat diri, buatan niat apa nih, hanya niat kita sama-sama fastabiqul khairat, keutamaan Ramadan ini mudah-mudahan dapat kita raih. Semangat malam ini semangat, nanti ditambah semangat lagi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pesan kula ampun matkolan si tomat teko salam lan si naroklah teko disi Pak Roy ya surat sunah dulu bukan kepada amin dia masya Allah. Kalau sudah seperti itu sudah kita biasakan istiqomah, akan duduk sendiri iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak selamanya abadan iman kita tidak akan bisa duduk di dalam hati kita. Yusuf mulai tekan mati bro, Yusuf mulai itu, belum sakit nunggu, tapi mulai jenengan nunggu terus, khususnya bulan Ramadan ini untuk latihan. Ngerti ya? Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Tidak ada berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami berikan teman-teman yang sudah yang telah menyampaikan tausiah